Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi guys di channel Unggas Indonesia, tempat berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dalam dunia perunggasan. Oke guys, di video kali ini kita lanjutkan tentang penjelasan penyakit ND, pencegahan dan pengobatannya. Oke ya guys ya. Jadi ND atau Newcastle disease, atau kalau di kampung biasa dikenal dengan orang kampung itu penyakit telonen, itu yang kepalanya kepuntir muter-muter itu ayam itu guys. Nah, itu adalah penyakit namanya ND ya. Jadi penyebabnya ini adalah virus. Oke guys. Kalau virus gimana obatnya apa? Nah, virus itu tidak ada obatnya, jadi cuman memberikan terapi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kondisi tubuhnya, ya staminanya. Jadi hanya bisa memberi kayak elektrolit, cairan vitamin, multivitamin gitu yang bagus ya, tapi nggak bisa diobati ya. Nah, terus kalau begitu gimana? Kalau nggak bisa diobati berarti ya harus melewat pencegahan ya, ini tadi ya guys ya. Jadi ingat ya, kalau penyakit yang disebabkan oleh virus itu jalan satu-satunya itu ya pencegahannya lewat vaksinasi ya, vaksinasi. Terus itu tadi ya, jadi pengobatannya ya cuman begitu kalau sudah terlanjur kena. Tapi ada juga gini, karena infeksinya ND itu agak lambat ya guys ya. Jadi begitu disinyalir ayam kalian itu terkena ND, bisa kalian revak pakai namanya ND clone ya. Kalau pengalaman saya pakai itu ya. Nanti memang itu yang sudah terinfeksi ya biasanya mati gitu, tapi yang belum ya insya Allah cepat terbentuk kekebalan atau antibodinya. Itu pengalaman saya loh guys ya. Jadi kembali saya informasikan di sini, itu intinya saya itu hanya berbagi tentang pengetahuan ya, ilmu ya, pengalaman saya aja. Kalau berbeda ya nggak apa-apalah, namanya juga beda kepala ya, beda pemikiran ya, beda tempat juga beda pengalaman. Oke ya guys. Nah, sebabnya ini tadi kan virus. Nah, ini ciri-cirinya ini guys ya. Ini memang agak sulit ND itu ke ciri-cirinya pasti apa itu. Kalau yang pasti ya kepalanya kepuntir, itu memang sudah itu ND. Tapi biasanya kalau kepalanya sudah montir itu, pengalaman saya itu sudah sembuh gitu. Jadi dia sembuh dari dirinya sendiri, dia udah kebal tapi sarafnya udah kena ya. Itu kadang-kadang moro-moro kelepek-kelepek montir kepalanya gitu ya. Tapi kalau pas sakitnya itu dia ya kayak ayam sakit biasa, kotorannya diare, terus telurnya kadang ada darahnya gitu ya, kalau dipecah itu ya, pengalaman saya kayak gitu. Nah, terus kematiannya itu pelan gitu, nggak kayak gumboro gitu ya. Jadi tiap hari itu ada yang mati. Kalau 2 minggu itu bisa sampai 20% populasi. Jadi kalau gumboro kan sekarang kena sekarang ada kematian, besok lagi, hari ketiga puncak, hari keempat udah mengurangi, kelima udah ngurangi, sembuh gitu ya. Tapi kalau ND ini berlarut-larut guys. Jadi pertama kali kalau kalian ada kematian ayam kalian, terus bagian ada agak yang kelerek-kelerek nggak enak gitu ya, kalian cek lagi aja itu jadwal vaksinasi kalian itu udah berapa lama. Kalau kayak di Blitar gini, karena tingkat penyebaran atau tingkat virusnya itu ND itu sudah tinggi sekali, jadi jarak revaknya itu paling, kalau di farm kita gini ini paling lama 1 bulan udah direvak guys ya. Selain itu, untuk mengurangi resiko terjangkit kena ND ini ya, biasakan juga biosecurity-nya dimaksimalkan. Jadi ya kalau paling enggak ya 2 minggu sekali, kalau bisa seminggu sekali ya. Jadi untuk itunya tadi itu biosecurity atau desinfeksi atau penyemprotan lah gitu ya, bisa kalian pakai antiseptik atau desinfektan. Itu bagus juga, karena virus ND ini nggak kayak gumboro ya. Jadi kena antiseptik atau desinfektan itu lebih mudah untuk mati ya. Tapi ya itu tadi,
mencegahnya ya seperti itu, biosecurity, menjaga kebersihan atau kesehatan kandang kalian gitu ya guys ya. Eh, itu yang bisa saya sampaikan pengetahuan saya tentang penyakit ND ini ya. Jadi kalau apa namanya itu melihat gejalanya itu memang agak susah ya. Jadi tapi bisa itu kalian juga browsing-browsing lewat bedah bangkai itu kayak apa gitu ya. Tapi sebaiknya gini aja lah, kalau kalian lihat ayamnya kalian nggak sehat, ayam-ayam yang sudah produksi itu ya, terus matiannya pelan tapi kok tetap ada gitu, sudah revak aja lah ND-nya, itu lebih aman ya. Dan di sini ini ada, kalau vaksin itu ada namanya vaksin aktif sama vaksin inaktif. Kalau vaksin aktif itu pembentukan kekebalannya cepat ya, termasuk kayak Endiklon, apa Endilasota itu ya, itu cepat gitu. Tapi bertahannya kurang lama. Beda lagi kalau ND inaktif ya, pembentukan kekebalannya itu lama tapi juga awet juga gitu ya. Umumnya biasanya dikombinasikan ya, ND aktif sama ND inaktif itu juga biasanya sudah gabungan sama NDIB-nya gitu ya guys ya. Kalau masalah program vaksinasinya kalian bisa lihat di browsing-browsing juga bisa. Kalau kalian mau ngikuti di farm kita gini juga ada, itu sudah kemarin nggak salah sudah saya upload juga itu ya, jadwal vaksinasinya. Tapi kayaknya kalau untuk kalian yang peternak pemula atau peternak baru di mana tingkat kepadatan populasi ternak di daerah kalian nggak sepadat kayak di Blitar, ya nggak usah pakai program kayak kita. Coba browsing aja itu di internet banyak ya. Tuh. Nah, ND itu bisa menyerang jenis unggas apa aja guys. Jadi ya kalau kalian ini suka ayam Bangkok, suka ayam kampung gitu, ada juga kok sudah vaksinasinya yang dosisnya cuma 50 ekor, 100 ekor, karena ini penyakit umum dan paling umum. Sebaiknya kalau kalian punya piaraan unggas juga kalian vaksin aja. Harga vaksinnya juga nggak terlalu mahal, tapi kalau sampai terkena resikonya kalian sih terlalu besar. Udah gitu dulu ya guys ya. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang Anda perlu penjelasan lebih lanjut, tulis saja di komennya ya guys. Kalau saya bisa dan saya sempat, insya Allah saya bikinkan juga penjelasannya. Udah gitu dulu ya guys ya. Kita sambung di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.